Setelah berhasil menahan serangan Caesar, tanpa sadar Ares mengingat kembali Heavenly Demon Sword Technique, dan meski ia disebut sebagai Swordman yang jenius, itu adalah teknik yang belum ia coba, dan meski Ares bisa menyerang Caesar dengan teknik tersebut, dia yang dipanggil si jenius pun bahkan tidak bisa mencapai 1/10 dari kemampuan Heavenly Demon Sword Technique yang asli, dan meski begitu, itu sudah cukup untuk menghadapi Caesar dan membunuhnya. Caesar yang menerima serangan tersebut, meski ia mencoba untuk memblokir serangan itu dengan pedangnya, karena serangan itu begitu kuat, serangan yang dilancarkan oleh Ares itu berhasil memotong pedang sekaligus memenggalnya, dan Ares yang berhasil membunuh Caesar di duelnya itu, dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau yang ia bisa ia lakukan sekarang hanyalah meniru sedikit dari kemampuan tuannya itu. Dan justru karena itulah Ares merasa senang, karena ia anggap, kalau itu berarti ia bisa menjadi lebih kuat dari apa yang ia lihat dari tuannya Roman Dimitri. Dengan tergulingnya kepala Caesar yang dipenggal oleh Ares ke arah pengadil dari pertandingan mereka, pengadil itu yang terlihat ketakutan pun lalu mengumumkan sambil terbata-bata, kalau pemenang dari Duel of Decision untuk memperebutkan posisi pertama pun dimenangkan oleh Ares, yang hal itu pun membuat para penonton yang melihat secara langsung menggunakan alat Magic Communication pun bersorak memberikan selamat kepada Ares. Namun berbeda terbalik dengan kaisar mereka, dia yang terlihat kesal atas kemenangan Ares itu, dia langsung meninggalkan tempat tersebut tanpa ucapan selamat kepada Ares. Di sisi Ares, sambil menghunuskan pedangnya pun lalu berkata dengan lantang kepada para penduduk Valhalla dengan mengatakan, kalau mulai di detik itu, Ares berkata kalau dia akan meninggalkan posisinya sebagai Ranker Valhalla, yang hal itu pun membuat para penduduk terlihat terkejut. Ares pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau 10 tahun lalu, Caesar adalah swordman terkuat daripada siapapun. Tapi sosoknya saat ini sama sekali tidak berubah dari dulu. Dan karena keinginannya untuk mencapai ranah yang lebih tinggi telah tercemari oleh politik dan kekuasaan, ketika kalian bergantung pada kekuasaan, kalian akan kehilangan harga diri, dan pada akhirnya, pedang yang tak punya harga diri akan membusuk. Pedang Caesar telah berhenti di sini dan Valhalla pun berhenti bersamanya. Meski jika dirinya nanti disebut sebagai seorang pengkhianat oleh Valhalla selaku tanah kelahirannya, tapi dirinya yang terlahir sebagai seorang warrior, Ares berkata kalau dia akan mati seperti seorang warrior juga. Namun bedanya dia akan berdiri sebagai warrior di bawah kepemimpinan Roman Dimitri. Karena semenjak bergabung menjadi warrior Dimitri, Ares berkata kalau dia benar-benar merasa hidup. Dan sebelum mengakhiri perkataannya itu kepada para penduduk Valhalla, Ares pun mengingatkan jati diri dari mereka. Kalau mereka adalah makhluk yang terlahir dengan darah seorang warrior. Setelah mendengarkan perkataan Ares itu, para penduduk pun merasa heran, sejak kapan wilayah Valhalla menjadi busuk seperti itu, karena dulu penduduk Valhalla yang selalu bangga menjadi bangsa warrior, bahkan sistem ranking lahir dari semangat itu. Tapi bagi Caesar selaku orang terkuat yang mewakili warrior Valhalla, dia malah tertinggal seperti itu yang hal itu benar-benar sangat ironis bagi kekaisaran Valhalla. Di dalam kebimbangan yang dirasakan oleh para penduduk Valhalla, seseorang dari mereka yang menggunakan jubah pun lalu berkata kepada para penduduk Valhalla, kalau mereka yang sudah tahu bahwa tanpa tetap setia pada keluarga kekaisaran, Ares adalah kebanggaan kekaisaran Valhalla, dan pria seperti dirinya, kini telah meninggalkan tanah Valhalla, dan diketahui, orang berjubah itu ternyata adalah Lukas pemimpin sekte Hao, yang sedang menghasut para penduduk Valhalla agar memerangi keluarga kekaisaran. Lukas pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau saat Ares melewati perbatasan Valhalla, dia telah berhasil mengalahkan Caesar dan membuktikan bahwa pilihannya itu adalah benar. Dan para penduduk yang mendengar perkataan Lukas itu pun membenarkan hal itu. Karena belum lama ia meninggalkan tanah Valhalla,
Sejak Ares bersumpah setia kepada Roman, para penduduk Valhalla berkata kalau Ares sudah meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Namun dibandingkan dengan Valhalla, para penduduk berkata kalau wilayah mereka hanya stagnan di posisinya saja. Lukas yang melihat momentum untuk memecah belah kekaisaran Valhalla dikarenakan para penduduknya sudah merasa kecewa dengan pemerintahannya, dia pun lalu maju dan berdiri di depan mereka, dan sambil mengangkat tangan kanannya, Lukas dengan lantang berkata kepada para penduduk, kalau sebuah kenyataan bahwa berandalan yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar, berjalan dengan kepala tegak seolah-olah dia merasa penguasa tempat ini. Lukas pun mempertanyakan hal tersebut. Apakah ini sungguh Valhalla yang mereka tahu? Hanya dengan sedikit hasutannya itu, para penduduk Valhalla pun terpancing dan merasa, kalau putra ke-14 yang tidak tahu apapun seharusnya tidak merebut kekuasaan Valhalla. Dia yang hanya mempunyai orang-orang kuat yang melindunginya di belakangnya dan menjadikannya seorang kaisar. Mereka berkata kalau itu benar-benar hal yang sangat konyol. Perasaan campur aduk antara kaget dan tidak percaya. Rasa itu berubah cepat menjadi amarah yang ditujukan kepada keluarga kekaisaran, dan pada akhirnya, pikiran-pikiran selama ini mereka pendam pun muncul keluar. Yang hal itu pun memicu para penduduk Valhalla untuk bertindak, karena mereka merasa, kalau mereka tidak boleh diam melihat kenyataan Valhalla yang sekarang, dan sekarang setelah melihat Duk Fierto sudah bertindak, mereka pun berpikir, kalau sudah saatnya mereka untuk bertindak meski harus mengorbankan nyawa mereka itu, dan dengan ajakan dari salah satu dari mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi tanah Valhalla, mereka pun bersorak yang menandakan, kalau mereka akan melawan rezim kekaisaran yang sudah busuk yang secara tidak langsung. Kalau deklarasi Ares sudah membakar hati para penduduk Valhalla. Di tempat lain terlihat Marquis Belfier yang sedang berdiskusi dengan Count Gomez. Marquis Belfier berkata kalau pada akhirnya pihaknya itu harus berhadapan langsung dengan Roman Dimitri di medan perang, dan dilihat situasinya kalau mereka akan berperang secara habis-habisan dengan pihak Roman Dimitri. Marquis Belfier berkata kepada Count Gomez, kalau pihak manapun yang mundur akan lebih dulu binasa. Count Gomez yang mendengar itu pun lalu bertanya kepada Marquis Belfier, apakah pihaknya akan meninggalkan wilayah utara, dan Marquis Belfier pun membalasnya dengan mengatakan, kalau mereka akan meninggalkan sebagian saja, dan melihat strategi yang digunakan oleh pihak Roman benar-benar sangatlah konsisten. Dilihat dari mereka yang menyibukkan top ranker Valhalla melalui Ares sementara mereka menyerang garis depan utara secara langsung. Dilihat dari pergerakan Roman tersebut, Marquis Belfier berkata kalau pihak Roman berusaha mencegah pihaknya untuk fokus pada kelompok pemberontak. Dan melihat pasukan sekutu musuh yang hanya berjumlah 100.000 prajurit yang hal tersebut tidak akan cukup untuk menghancurkan kekaisaran Valhalla, Marquis Belfier beranggapan kalau semua keributan itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Karena tujuan sebenarnya dari Roman Dimitri, Marquis Belfier menyimpulkan kalau tujuan sebenarnya Roman adalah mendukung pemberontakan di Hernard. Count Gomez bertanya kembali, bagaimana jika Roman Dimitri maju melampaui utara? Dan Marquis Belfier pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau dalam hal itu, pihaknya harus memanfaatkan situasi di benua ini. Seperti Kekaisaran Kronos yang meski tidak bisa ikut campur karena gencatan senjata, tapi mereka masih bisa membantu pihaknya untuk memindahkan pasukannya ke perbatasan Kairo, dan Count Gomez yang mendengar rencana dari Marquis Belfier tersebut, dia yang terlihat senang pun berkata dalam hatinya, kalau Marquis Belfier telah menemukan pilihan yang terbaik untuk Valhalla, namun setelah memberikan selamat kepada Marquis Belfier atas rencana sempurnanya itu, tak berselang lama seorang bawahannya pun datang dan memberikan informasi, kalau ada kontak dari garis depan utara dan meminta Marquis Belfier untuk menemuinya secara langsung. Marquis Belfier yang datang ke tempat alat Magic Communication pun menerima panggilan itu yang ternyata dari Marquis Kilian.
Namun setelah ia meminta maaf karena bagian utara sudah direbut oleh Roman dan pasukannya, Roman yang datang di belakangnya pun langsung membunuh Marquis Kilian di depan Marquis Belfier dan Count Gomez yang sedang menerima panggilan dari dirinya. Dan di dalam pertemuan mereka yang tidak disengaja itu, Roman berkata kepada Marquis Belfier, kalau tindakannya itu sangatlah mengecewakan. Karena meski sudah diperingatkan dengan Roman yang mengirimkan kepala dari Count Bragan di beberapa waktu yang lalu, tapi Marquis Belfier malah membalasnya dengan tindakan tersebut, yang akibatnya menghasilkan garis depan utara sudah runtuh oleh invasi Roman Dimitri. Yang hal tersebut membuat Marquis Belfier dan Count Gomez yang mendengar itu pun terlihat sangatlah panik. Roman lalu melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau dirinya tidak berniat memperpanjang kejadian yang sedang terjadi. Jika Marquis Belfier bisa membawa Kaisar Valhalla ke hadapannya dan menyuruhnya berlutut di hadapannya di detik itu juga, sambil tersenyum, Roman berkata kalau dia akan mengakhiri peperangan di antara mereka. Marquis Belfier yang tersinggung dan marah atas perkataan Roman tersebut pun menyuruhnya untuk diam, dan dengan bantuan dari pasukan Kekaisaran Kronos yang sedang berkumpul di perbatasan Kairo, apapun rencana dari Roman Dimitri, Marquis Belfier berkata kalau itu tidak akan berguna sama sekali. Dan kemudian dengan angkuhnya, Marquis Belfier berkata kalau pihaknya itu akan mengirim pasukan untuk menghancurkan pemberontak di wilayah Hernard, dan setelah itu, dirinya akan menghapus Dimitri dari benua mereka. Di sisi Roman, dia yang menanggapinya pun lalu berkata, kalau dia akan menjelaskan secara jelas kepada Marquis Belfier, apa artinya memiliki Kekaisaran Kronos dan Valhalla, kalau pihak mereka yang menjadi musuh pada saat yang bersamaan. Dengan niat Valhalla yang sudah jelas Roman dengar dari mulut Marquis Belfier tersebut, Roman berkata kalau dia tak menyangka masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Dan setelah berkata kalau Marquis Belfier benar-benar terlalu lengah untuk berhadapan dengan dirinya secara langsung, Roman berkata kalau dia akan terus maju sampai perang di antara mereka sudah selesai. Jadi, Roman meminta untuk pihak Kekaisaran Valhalla bersiap seperti itu sampai akhir. Yang pada akhirnya hal tersebut akan mempertemukan Marquis Belfier dengan dirinya secara langsung di medan peperangan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.